kuliah perilaku organisasi. Perilaku organisasi. Perkembangan teori organisasi. Menurut Wikipedia, organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, manajemen. Organisasi menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Organisasi menurut James Demone, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Herbert Hicks mengemukakan dua alasan mengapa orang memilih untuk berorganisasi. Yang pertama, alasan sosial. Makhluk hidup secara berkelompok, maka manusia akan merasa penting berorganisasi demi pergaulan maupun memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat kita temui pada organisasi-organisasi yang memiliki sasaran intelektual atau ekonomi. Yang kedua, alasan materi. Melalui organisasi, manusia dapat melakukan 3 macam hal yang tidak mungkin dilakukannya sendiri, yaitu memperbesar kemampuan, menghemat waktu untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan, serta mendapat manfaat dari pengetahuan dari orang-orang yang telah berpengalaman. Teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi, dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan merinci hubungan sebab akibat yang terjadi. Teori organisasi adalah suatu studi tentang bagaimana organisasi menjalankan fungsinya dan bagaimana timbal baliknya orang-orang di dalamnya maupun sekitarnya. Teori organisasi juga diartikan sebagai pandangan dalam memecahkan tentang organisasi. Perkembangan teori organisasi. Pendekatan awal terhadap teori organisasi pada permulaan abad 19 menganggap organisasi sebagai alat mekanis untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan pencapaian efisiensi di dalam fungsi-fungsi intern yang ada dalam organisasi. Pada teori Tikus tipe 2 yang melaksanakan di bawah asumsi sistem tertutup, namun menekankan hubungan informasi dan motivasi-motivasi non-ekonomis yang beroperasi atau berlangsung di dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, pada teori tikus tipe 3, organisasi menjadi alat untuk mencapai tujuan. Mereka memfokuskan pada sasaran, teknologi, dan ketidakpastian lingkungan sebagai komponen utama yang menentukan struktur komponen tersebut akan membantu pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan untuk memahami organisasi sangat dipengaruhi oleh para teoritikus tipe 4. Perspektif sosial digunakan kembali, namun dalam kerangka kerja sistem terbuka. Hasilnya adalah pandangan bahwa struktur bukanlah merupakan usaha yang rasional dari para manajer untuk menciptakan struktur paling efektif. Dasar-dasar perilaku individu. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungan. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Karakteristik biografis yang dimiliki individu. Yang pertama, usia. Usia sangat berpengaruh terhadap karakteristik biografi individu. Perbedaan usia akan membedakan seberapa besar produktivitas individu tersebut dalam melakukan aktivitas. Yang kedua, jenis kelamin. Jika ada perbedaan yang mencolok antara pria dan wanita, kecuali jika dikaitkan dengan budaya setempat berkaitan dengan keabsenan, bahwa wanita lebih memiliki tingkat keabsenan yang tinggi dibandingkan dengan pria. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab dan fungsi dari seorang wanita. Yang ketiga, status perkawinan. Tidak terdapat hubungan antara status perkawinan dengan produktivitas. Namun hasil riset menunjukkan bahwa karyawan yang telah menikah
mempunyai tingkat pengunduran diri yang rendah, tingkat keabsenan yang rendah, dan lebih puas dengan pekerjaan dibanding rekan sejawat yang baru menikah. Hal ini dapat dikaitkan dengan satu perkawinan yang menuntut suatu tanggung jawab yang besar. Yang keempat, masa kerja. Tidak ada alasan bahwa karyawan yang lebih lama bekerja akan lebih produktif daripada yang junior. Konsep kemampuan, kepribadian, pembelajaran dalam mengetahui perilaku individu di dalam organisasi. Kemampuan, menurut Stephen Robin, adalah suatu kepastian individu yang mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan merujuk ke kepastian individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Itulah penilaian tentang apa yang dapat dilakukan seseorang. Kepribadian, menurut Yuli Astuti, dalam perkembangan teori kepribadian memiliki 3 pendekatan, yaitu teori kepribadian sifat, teori kepribadian psikodinamis, teori kepribadian humanistik. Yang ketiga, pembelajaran. Definisi pembelajaran mengandung 3 penjelasan. Pertama, belajar melibatkan perubahan. Yang kedua, perubahan itu harus relatif permanen. Dan ketiga, belajar akan mengenai perilaku. Belajar berlangsung di mana saja suatu perubahan tindakan. Sikap dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan antara penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya. Kepuasan kerja adalah merupakan suatu kondisi psikologi menyenangkan. Kepuasan karyawan yang sangat subjektif dalam sangat tergantung bersangkutan dengan lingkungan kerjanya. Dan kepuasan kerja merupakan suatu konsep sikap secara menyeluruh atau mengacu pada bagian pekerjaan. Menurut Robin, kepuasan kerja sebagai sikap individu terhadap pekerjaannya. Definisi ini sangat jelas dan luas. Yang harus diingat, pekerja dibutuhkan dengan interaksi dengan rekan kerja dan para atasannya, mematuhi peraturan-peraturan kebijakan-kebijakan organisasi. Menurut standar kerja, hal ini berarti penilaian karyawan atas seberapa puas atau tidak puas dirinya dengan pekerjaannya adalah perhitungan rumit dari sejumlah elemen pekerjaan yang sensitif. Sikap. Sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak. Seiring dengan pendapat Alport di atas, Sri Rusmi Widiatun memberikan pengertian sikap adalah keadaan mental dan syaraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Sedangkan Lapierre mendefinisikan bahwa sikap sebagai suatu pola perilaku tendensi atau kesiapan antisipatif predisposisi untuk menyesuaikan iri dalam suatu sosial. Atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Komponen-komponen pembentuk sikap. Yang pertama, kognitif. Aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia, berisi mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Yang kedua, afektif. Merupakan aspek emosional dari faktor sosiopsikologis. Didahulukan karena erat kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya. Aspek ini menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Yang ketiga, konatif. Komponen aspek fosional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Komponen konatif atau komponen perilaku dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku dengan yang ada di dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapi. Hubungan antara sikap dan perilaku. Penelitian yang sebelumnya tentang sikap mengungkapkan bahwa sikap mempunyai hubungan sebab akibat dengan perilaku, yaitu sikap yang dimiliki individu menentukan apa yang mereka lakukan.
Namun, pada akhir tahun 1960-an, hubungan yang diterima tentang sikap dan perilaku ditentang oleh sebuah tinjauan dari penelitian. Berdasarkan evaluasi, sejumlah penelitian yang menyelidiki hubungan sikap perilaku, peninjau menyimpulkan bahwa sikap tidak berhubungan dengan perilaku, atau paling banyak ada hubungannya tapi sedikit. Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa sikap memprediksi perilaku masa depan dengan signifikan dan memperkuat keyakinan semula dari Festinger bahwa hubungan tersebut bisa ditingkatkan dengan memperhitungkan variabel-variabel pengait, yakni pentingnya sikap, kekhususannya, akseptabilitasnya, apakah ada tekanan-tekanan sosial, dan apakah seseorang mempunyai pengalaman langsung dengan sikap tersebut. Pengukur kepuasan kerja. Menurut Faisal, kepuasan kerja adalah bagaimana orang merasakan pekerjaan dari aspek-aspeknya. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan harus benar-benar memperhatikan kepuasan kerja yang dapat dikategorikan sesuai dengan fokus karyawan atau perusahaan, yaitu: pertama, manusia berhak diperlakukan dengan adil dan hormat. Pandangan ini menurut perspektif kemanusiaan. Yang kedua, perspektif kemanfaatan, bahwa kepuasan kerja dapat menciptakan perilaku yang mempengaruhi fungsi-fungsi perusahaan. Perbedaan kepuasan kerja antara unit-unit organisasi dapat mendiagnosis potensi persoalan. Menurut Buhler, seperti yang diikuti Faisal, menekankan pendapatnya bahwa upaya organisasi berkelanjutan harus ditempatkan pada kepuasan kerja dan pengaruh ekonomis terhadap perusahaan. Ketidakpuasan kerja dan penyebab serta alasannya. Penyebab ketidakpuasan bisa karena faktor gaji, rekan dalam bekerja, dan kondisi fisik kerja. Pertama, gaji yang rendah misalnya dapat menurunkan semangat dan motivasi kerja karyawan karena gaji merupakan tujuan pokok dari mayoritas individu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kedua, rekan kerja yang kurang nyaman dapat mengurangi prestasi dan ketidaknyamanan kerja. Misalnya saja, rekan kerja yang tidak bersahabat dan selalu mengganggu pekerjaan orang lain dapat membuat karyawan itu menjadi malas bekerja. Ketiga, kondisi kerja yang tidak nyaman dapat membuat suasana menjadi buruk. Misalnya saja, ruangan yang sempit, cahaya yang tidak bagus, dan panas. Untuk mencegahnya dapat dilakukan dengan menciptakan suasana kerja yang baik, dengan membangun komunikasi yang bersahabat dengan rekan kerja yang lain, karena sikap sosial itu sangat penting. Memberikan gaji yang sesuai dengan hasil pekerjaan yang diberikan. Ruangan dalam bekerja haruslah membuat karyawan nyaman dan indah untuk dijadikan tempat kerja. Perilaku kelompok. Menurut Toha, perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Suatu perilaku dapat diobservasi ketika perilaku itu dapat dilihat dan terukur serta dapat dihitung dalam kaitan dengan frekuensi dan jangka waktu. Menurut Robin, menyatakan bahwa kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dengan saling bergabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian perilaku dan pengertian kelompok di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku kelompok adalah aktivitas yang dapat diamati dari dua atau lebih manusia atau individu yang berinteraksi dan berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini berarti perilaku individu harus diarahkan menuju kepentingan organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Sehingga dapat dalam perkembangannya selanjutnya, perilaku kelompok berkembang menjadi perilaku organisasi. Klasifikasi kelompok. Yang pertama, kelompok formal, yaitu kelompok-kelompok yang didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penentuan tugas berdasarkan penunjukan penugasan kerja. Yang kedua, kelompok informal, yaitu perhimpunan yang tidak terstruktur secara formal maupun secara organisasional. Dengan perkataan lain, kelompok informal tidak muncul karena dibentuk dengan sengaja tetapi muncul secara wajar. Manfaat perilaku kelompok dalam organisasi. Yang pertama, kelompok dapat memberikan rasa aman bagi seseorang karena merasa mempunyai perlindungan. Yang kedua,
kelompok dapat mengatasi berbagai macam persoalan baik yang menyangkut bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Yang ketiga, kelompok dapat memberikan martabat, status sosial, dan pengetahuan. Yang keempat, kelompok dapat memberikan dorongan dan semangat. Yang kelima, kelompok dapat memberikan kepuasan, baik kepuasan psikologis maupun kepuasan sosial. Yang keenam, kelompok dapat memberikan bantuan seseorang dalam waktu dekat. Ciri-ciri kelompok. Yang pertama, struktur. Dalam kelompok berkembang berbagai tipe struktur. Para anggota kelompok dibedakan atas dasar faktor-faktor seperti keahlian, kekuasaan, status, dan sifat agresif. Yang kedua, hierarki status. Istilah status sangat mirip dengan posisi, sehingga kedua istilah itu sering digunakan dalam arti yang merupakan konsekuensi dari karakteristik tertentu yang membedakan posisi yang satu dengan lainnya. Yang ketiga, peran. Setiap posisi dalam kelompok mempunyai peran yang sangat berhubungan, yang terdiri dari perilaku yang diharapkan dari mereka yang menduduki posisi tersebut. Yang keempat, norma atau peraturan. Norma adalah standar yang diterima oleh anggota kelompok yang mempunyai karakteristik tertentu atau suatu peraturan yang tidak tertulis. Yang kelima, kepemimpinan. Peran kepemimpinan dalam kelompok merupakan suatu karakteristik penting dalam kelompok. Dalam kelompok formal, pemimpin dapat menjalankan kekuasaannya secara resmi. Dalam kelompok informal, pemimpin dianggap sebagai orang yang berwibawa dan dihormati karena dianggap dapat membantu kelompok dalam mencapai tujuannya. Yang keenam, kesatuan paduan. Kesatuan paduan dipandang sebagai suatu kekuatan yang memaksa para anggota untuk tetap berada dalam satu kelompok. Tim kerja. Tim kerja bisa diartikan kerja tim atau kerjasama. Kerjasama tim merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya. Untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien, harus disadari bahwa tim kerja merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut bukanlah tujuan pribadi, bukan tujuan kedua tim, bukan pula tujuan dari pribadi yang paling populer di tim. Dalam sebuah tim yang dibutuhkan adalah kemauan untuk saling bergandeng tangan menyelesaikan pekerjaan. Bisa jadi satu orang tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak ahli dalam pekerjaan A, namun dapat dikerjakan oleh anggota tim lainnya. Inilah yang dimaksudkan dengan kerja tim, berbagai beban dibagi untuk satu tujuan bersama. Manfaat bekerja dalam tim. Bagi organisasi tim, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan mentalitas kerja, meningkatkan kemajuan organisasi. Bagi anggota tim, tanggung jawab atas pekerjaan ditanggung bersama. Sebagai media aktualisasi diri, stres atau beban kerja berkurang. Tujuan bekerja dalam tim. Yang pertama, kesatuan tujuan. Setiap anggota tim memiliki kesamaan visi, misi, dan program kerja. Efisiensi. Setiap anggota tim menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara cepat, cermat, tepat tanpa pemborosan dan kecerobohan. Yang ketiga, efektif. Setiap anggota tim memiliki tujuan jelas, memiliki keterampilan yang memadai, memiliki komitmen, saling percaya, memiliki komunikasi yang baik, memiliki kemampuan bernegosiasi, dan memiliki kemampuan yang tepat. Jenis tim kerja. Yang pertama, tim formal, yaitu sebuah tim yang dibentuk oleh organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi formal. Tim vertikal adalah sebuah tim formal yang terdiri dari seorang manajer dan beberapa orang bawahnya dalam rantai komando organisasi formal. Yang ketiga, tim horizontal. Tim horizontal adalah sebuah tim formal yang terdiri dari beberapa karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama tetapi berasal dari area keahlian yang berbeda. Yang keempat, tim dengan tugas khusus, yaitu sebuah tim yang dibentuk di luar organisasi formal untuk menangani sebuah proyek dengan kepentingan atau kreativitas khusus. Tim mandiri. Tim mandiri adalah sebuah tim terdiri dari 5 hingga 20 orang pekerja dengan beragam keterampilan yang menjalani
rotasi pekerjaan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa secara lengkap, dan pelaksanaannya diawasi oleh seseorang anggota terpilih. Tim pemecah masalah. Tim pemecah masalah biasanya terdiri dari 5 hingga 12 karyawan yang dibayar dari departemen yang sama, dengan mereka bertemu untuk mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Perbedaan tim kerja dan kelompok kerja. Kelompok kerja tidak mempunyai kebutuhan atau kesempatan untuk terlibat dalam kerja kolektif yang membutuhkan usaha yang sama. Kinerja mereka hanya merupakan gabungan akhir dari kontribusi individual setiap anggota kelompok. Tidak ada sinergi positif yang bisa menciptakan seluruh tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan. Sedangkan tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Usaha individual, mereka menghasilkan satu tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Definisi ini membantu menjelaskan mengapa ada begitu banyak organisasi yang akhir-akhir ini menyusun ulang proses kerjanya seputar tim. Peranan tim kerja. Peranan tim kerja secara umum yaitu menggunakan kemampuan dan keahlian unik mereka yang bebas dari berbagai pembelajaran akademis. Peranan tim kerja sebagai berikut. Yang pertama, pencipta pembaharu. Yang kedua, penjelajah. Yang ketiga, penilai. Yang keempat, pendorong. Yang kelima, penyimpul. Yang keenam, pengawas. Yang ketujuh, memperkuat. Yang kedelapan, pelapor. Yang kesembilan, penaut. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.